Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan menyajikan video tentang materi free learning. Selamat menyaksikan semuanya. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu. Oke, baik. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sehat. Baik, sebelum kita mulai kelas pada hari ini, marilah kita berdoa. Saya mohon bantuan saudari Angel. Mohon pimpin doa. Baik Bu, mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Angel sudah membantu memimpin doa. Nah, kemarin saya sudah kirimkan materi terkait 4C di LMS. Apakah sudah dipelajari? Sudah Bu. Sudah, Bu. Baik. Lalu apakah ada pertanyaan terkait 4C? Ada Bu. Oke, baik, silakan tanya. Oke, Bu, saya kan kemarin mempelajari materi yang edukasi kan di PDF itu. Saya masih bingung tentang kolaborasi, Bu. Boleh minta tolong dijelasin lebih detail nggak kolaborasi itu kayak gimana? Oke, baik. Kalau dari teman-teman ada yang tahu nggak kolaborasi itu apa? Saya juga belum paham Bu. Oke, baik. Nah, kolaborasi itu penting ya teman-teman, karena dapat dikembangkan melalui pengalaman yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kolaborasi ini juga dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan tim. Misalkan teman-teman ini dapat tugas kelompok seperti itu. Oke, apakah sudah jelas Fanya? Ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Oke, silakan Angel. Nah, kemarin saya membaca tentang materinya, saya belum paham di bagian creativity. Nah, di situ dijelaskan bahwa siswa dapat terpicu untuk berpikir di luar kebiasaan yang ada. Maksudnya seperti apa ya Bu? Saya masih bingung untuk dijelaskan. Oke, baik. Berpikir di luar kebiasaan yang ada. Jadi maksudnya adalah setiap siswa itu memiliki pemikiran atau gagasannya masing-masing. Nah, misalkan saya memberikan tugas atau sebuah topik itu, kemudian teman-teman pasti memiliki jawaban yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Misalkan saya kasih contoh lagi, saya punya studi kasus. Nah, pasti kan seperti Fanya, Angel, kemudian Jason itu menyelesaikannya dengan cara yang berbeda-beda. Nah, seperti itu ya. Jadi sebagai guru tuh saya tidak bisa menyamaratakan pemikiran dari teman-teman semua seperti itu. Apakah jelas? Jelas, Bu. Baik, selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang pentingnya 4C. Ya, kan karena kemarin kan teman-teman sudah mempelajari. Nah, kita akan mengulas kembali. Saya minta masing-masing dari teman-teman untuk memberikan contoh terkait 4C. Begitu? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, silakan. Bagaimana teman-teman, sudah selesai? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya. Baik, sebelumnya Ibu mau kasih contoh satu ya, yang komunikasi. Nah, komunikasi itu kan penting ya teman-teman, penting dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya yaitu kita dapat menyampaikan pendapat dengan jelas kepada orang lain tanpa berbelit-belit, tanpa ambigu gitu. Nah, komunikasi juga bisa kita sampaikan secara langsung maupun lewat chat. Misalkan nih teman-teman menghubungi temannya via WA atau DM gitu ya. Nah, lalu attitude seseorang juga bisa dilihat dari bagaimana cara dia berkomunikasi seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Lanjut ke Katarina, mungkin bisa menyampaikan contohnya tadi. Oke, saya pakai contoh di guru ya Bu ya. Contohnya itu kreativitas itu guru buat media pembelajaran.
Baik. Itu kan kita kalau yang calon guru kan dituntut gimana sih caranya kreativitas biar murid-murid itu mau belajar. Nah itu kan kita bisa bikin media pembelajaran yang out of the box gitu. Oke, baik. Gitu sih kalau sepaham saya tentang kreativitas. Bagus ya teman-teman. Selanjutnya Angel, bagaimana? Jadi saya tuh Bu dapat berpikir kritis. Jadi contohnya itu guru misalkan memberikan atau menunjukkan 4 gambar benda yang mendukung siswa untuk belajar. Nah guru itu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dan guru juga meminta siswa mengungkapkan alasan sedetail mungkin. Nah dari situ siswa bisa berpikir secara kritis. Adapun contoh lainnya Bu, seperti guru itu membuat soal yang jawabannya tuh lebih dari satu. Nah sehingga siswa itu terbiasa memberikan jawaban dari perspektif yang berbeda. Jadi siswa itu memikirkan jawabannya itu A, B, C atau D misalkan gitu. Oke, baik. Bagus ya teman-teman jawabannya. Lalu dari Jason, gimana Jason? Oh iya Bu, kalau jadi saya menemukan kolaborasi di internet itu, jadi kayak seperti di bangku sekolah itu seringkali kita sebagai siswa diberi tugas kelompok, jadi kita bisa bersama-sama untuk mengerjakan tugas tersebut dengan itu gagasan atau setiap individu itu nanti saling bantu membantu gitu, memberikan masalah atau memberikan suatu jawaban yang itu nanti bisa jawabannya itu nanti dapat itu melengkapi seperti tugas kelompoknya itu. Baik, begitu ya teman-teman. Baik, memang penting ya teman-teman kita mempelajari tentang 4C ini karena 4C ini sangat mempengaruhi bagaimana proses belajar siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Peningkatan karakter peserta didik ini dapat terjadi apabila mereka dapat mampu dalam berpikir kritis, kreativitas, kemudian kolaborasi, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, karena ilmu yang telah dikuasai sebelumnya telah menjadi dasar sikap mereka untuk kedepannya menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, bekerja keras, serta jujur dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya teman-teman. Nanti saya kirimkan materi baru, silakan dipelajari lagi. Dan untuk minggu depan kita akan masuk ke materi baru. Baik, sebelum kita tutup, saya mohon Jason untuk pimpin doa. Oh iya, baik. Jadi teman-teman kita doa menutup karena selesai. Sudah. Baik, terima kasih Jason. Nah, terima kasih ya teman-teman atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih Terima kasih Bu. Sekian video dari kami harap kalian semua paham dan apabila ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan kami mohon maaf. Terima kasih Terima semuanya. kasih.